wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ustadz Syamsuddin Asrori yang telah hadir pada sore hari ini, yang kami hormati Mudir Markas Quran Al-Amin, para donatur dan wali santri Markas Quran Al-Amin Munir Sawit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian parenting sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatil Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Mudir Markas Quran Al-Amin, yang keempat inti tausiah, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Asila Nisrina Zahra. Kepada Ananda Asila Nisrina Zahra dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan acara kajian parenting pada sore hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Mudir Markas Quran Al-Amin Kersawit kepada Abu Ahsan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kunjung matang Al-Ustaz Samsudin Asroni dengan kita takwini lan kita hormati. Kunjung matang bapak-bapak donatur Markas Quran Al-Amin ingkang kula hormati, ingkang boten saged kula sebat setunggal muka sawiji. Kunjung matang asatilah Markas Quran Al-Amin ingkang kula hormati, ingkang boten saged kula sebat setunggal muka sawiji ugi. Kunjung matang wali santri Markas Quran Al-Amin ingkang kula hormati, ingkang boten saged kula sebat setunggal muka sawiji ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur ingkang kathah, semoga kula panjenengan sami tansah mujahaken ros puji dan syukur pangasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit mapiten-piten kenikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami, tinangka dados wasilah kula panjenengan sami saged makempal wonten ing panggenan ingkang mulya punika satuhu ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun panitia Markas Quran Al-Amin ingkang dawuh wonten ing Masjid Al-Hikmah punika. Boten supaya shalawat salam mugi katujuh dumateng suasana kula panjenengan sami baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun, lan mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang itibak punapa ingkang dados sunah-sunahipun syahiqah syafaatipun lumebetaken dumateng kula panjenengan sami wonten ing yaumul akhir samangke. Tamu undangan ingkang kula hormati, sepindah ngaturaken bumi panuwun dumateng panjenengan sedayanipun sampun nglonggaraken wekdal kagem ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun panitia saking asatilah Markas Quran Al-Amin. Ngaturaken jazakumullahu ahsanal jazaa. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sami wonten ing salten punika dados wasilah kula panjenengan sami dipun kepalaken malih wonten syurganipun Allah Subhanahu wa taala. Kalajenganipun saking panitia Markas Quran Al-Amin kanggo kemawon kathah perkirangan, kathah kekhilafan ingkang kirang nuju brana dumateng panjenengan sedayanipun. Saestu saking panitia ngaturaken agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun, sedayanipun katuran pinarenggah kanthi sekeca miterat papan panggenan ingkang sampun kapiarsa wonten ing ngarsa panjenengan sedayanipun. Segede badhe ngaturaken bilih Markas Quran Al-Amin punika, alhamdulillah dumugi wekdal sapunika nggadhahi santri kirang langkung 73 santri punika dipun bagi dados ingkang panggenan sepindah punika wonten ing Markas Quran Al-Amin ingkang manggen wonten ing Sidoarjo utawi Sebrangah punika dipun perang saking lare-lare saking usia PAUD dumugi TK. Ingkang angka kalih inggih punika manggen wonten ing Markas Quran Al-Amin Masjid Al-Amin Kramat punika usia utawi umur SD
lan ingkang dereng Al-Qur'an. Ingkang mangken wonten ing Masjid Al-Hikmah Ukir punika ingkang sampun Al-Qur'an lan ingkang sampun ageng punika kalih tahfidz. Nyuwun pangapunten mbok menawi samangke Bapak Ibu kok putranipun sampun ageng manggen kalian adik-adik ingkang tasih alit, nyuwun pangapunten punika dipun sesuaiaken dipun atur kalian asatidahipun bilih diukur kalian kemampuanipun saderengipun, nyuwun pangapunten. Ya alhamdulillah kula panjenengan sami putra putrinipun dipun ampu kalian asatidah ingkang insyaallah komitmen utawi kompeten wonten ing bidangipun. Ingkang ateges komitmen punika insyaallah leres-leres menghargai waktu bilih KBM wonten ing Markas Quran Alamin punika dipun durasi waktu ingkang ateges 1 jam. Tetes insyaallah nalikanipun 1 jam kala wau dipun ampu insyaallah ustadipun komitmen lan kompeten wonten ing bidangipun. Alhamdulillah wonten ing Markas Quran Alamin punika gadhahi 16 asatidzah sarta stafipun. Dados 11 ingkang ngampu halaqah lan gangsal ingkang bermain di balik layar. Alhamdulillah kula ngucapaken kula ngaturaken dumateng sedaya asatidzah ngaturaken bungi panuwun sampun nggaraken wekdal mugi-mugi kesaenan panjenengan tansah dipun kanthi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi jannahipun. Ingkang lajengipun bilih Markas Quran Alamin punika nggadhahi 3 sumber dana punika sepindah saking SPP ingkang angka kalih saking donatur utawi donasi ingkang angka 3 saking sedekah bagi utawi kenceleng. Penting sangat kula aturaken bilih pendanaan kala wau saking SPP nyuwun pangapunten dipun alokasikan dumateng asatidzah Markas Quran Al-Amin. Dados sedaya asatidzah Markas Quran Al-Amin punika boten ngarep-arep napa istilahipun amplop, boten ngarep-arep istilahipun gaji. Ananging insyaallah sami-sami berjuang memperjuangkan putra putri kula panjenengan sami supados saged ngamalaken punapa ingkang dados cita-cita kula panjenengan sami ingkang punika ngamalaken Al-Qur'an kalih Al-Hadits. Dados insyaallah sedaya asatidzah Markas Quran Alamin punika laras-laras berjuang fi sabilillah mangkapun Allah Subhanahu wa taala. Terus ingkang angka kalih inggih punika saking donasi utawi sedekah bagi punika dipun alokasikan insyaallah 90% kembali ke anak-anak kula panjenengan sami. Terus saking donasi utawi sedekah bagi punika kembali ke anak-anak kita semua. Jadi perlu diketahui bahwasanya mungkin tidak kita lihat secara langsung, tetapi insya Allah itu nanti bisa kita saksikan di depan kita. Ada mungkin meja guru, ada mungkin meja santri, mungkin peralatan yang lain itu ditopang dari donasi ataupun sedekah bagi. Terus sedaya asatidzah Markas Quran Alamin ngaturaken jazakumullahu ahsanal jazaa dumateng sedayanipun ingkang sampun ngedalaken bondo donyanipun kagem menopang keberlangsungan Markas Quran Al-Amin. Ananging nuwun pangapunten bilih putra putri kula panjenengan sami pinten dinten kepengker penerimaan rapot punika dipun tulis kanthi tangan. Nuwun pangapunten niki bilih Markas Quran Alamin memang betul dereng gadhahi laptop kagem mengakses data-data utawi nilai-nilai putra putri kula panjenengan sami. Terus samangke mbok bilih wonten tambahan rejeki kagem kula panjenengan sami saged dados napa nggih berpartisipasi utawi dados nonton kagem pembelian laptop.
Buat pilih semantelan maka dengan sakit kula aturaken tangtuke mawon kathah pangandikan ingkang kirang jumbrana dumateng panjenengan sedayanipun saestu nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Pinangka pangandikan ngatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Hasan kami ucapkan jazakumullah khair atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang keempat yaitu inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin Asrori. Kepada Ustadz Syamsuddin Asrori kami persilahkan. Ya maaf, nanti kalau nggak sampai 1 jam nggak apa-apa ya. Karena ini jadwal keempat. Setelah ini ke Rupi jadwal kelima. Dari subuh ini belum sempat leren. Terus mati istirahat belum sempat gini laya gitu. Liren. Leren. Mulai durung leren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqal rasul karim. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah Ta'ala di bulan Muharram 1446 Hijriah kita bermuajah di Masjid Al-Hikmah Swadi. Enggak ada lamanya ya. Sawit Swadine. Oh iya, sawit Swadine. Bukit sawit Jatioso. Enggak ada beruknya. Oh ini bukan beruk. Ya, tuas ngomong kayak Arbiasa tadi. Setelah ini kemana Pak Ustadz? Saya ngisi di rumah markas Quran beruk. Salah berarti. Nanti harus minta maaf ya ke Arbiasa. Tapi gak di beruk, tapi di Swadine. Mungkin sawit, masya Allah. Mari kita syukuri nikmat Allah Ta'ala. Berkumpul pada circle orang-orang yang menjaga ayat-ayat Allah Ta'ala. Bertemu hari-hari kita dengan anak-anak yang hariannya bersanding dengan Al-Quran. Lisan mereka basah bersenandung ayat Al-Quran. Masya Allah. Apalagi di tahun baru Muharram ini 1446 Hijriah, kita dapati ujian besar di negeri kita ini. Tantangan hidup anak-anak hari ini.
mereka terlibat pada fitnah dunia yang sangat amat sangat menyakitkan hati orang tua dan melanggar syariat agama. Apa tantangan fitnahnya? Game online. Itu top up ngisi kuota internet untuk main game online, bukan lagi anak usia SMA, SMP, SD, PAUD, TK. Ngambil uang emaknya, ngambil uang bapaknya, ngambil uang tukang laundry, ngambil uang pedagang sayur, kotak infak masjid dibobol. Apa enggak ngeri punya anak yang macam gitu? Ustaz, anak saya enggak. Iya, anak saya enggak, tapi teman-teman pegawainya akan membawa begitu. Kenapa? Sebabnya setan gepeng ini sudah dikendalikan pada pemilik aplikasinya, membuat program semuanya masuk ke HP. Siapapun yang kecanduan main HP, game online, main game FF, akhirnya mereka akan menguras semua kekayaan masuk untuk membeli kuota internet. Judi. Bukan lagi anak-anak saja, Ustaz. Pemuda-pemuda kita hari ini yang mereka jauh dari Al-Quran, tidak ada mereka majelis ilmu tentang Al-Quran. Sekolah mereka SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, tidak sama sekali tahu Al-Quran. Mereka terlibat di urusan judi online slot. Ada yang kemarin datang ke rumah minta dibantu 80 juta karena ternyata dari judi slot uang dari kampusnya hilang 80 juta. Silakan datang ke Kemuning, karena anak Kemuning. Ada yang kemarin datang ternyata sampai membuat surat palsu agar dianggap sebagai anak tunggal, menjual tanah pekarangan milik orang tuanya. Masih ada emaknya tinggal serumah, serumah sendirian sebatang kara. Tanah dan rumah itu dijual untuk mendapatkan, karena dia kena judi slot, habis 140 juta. Sampai polisi menulis di situ garis polisi warnanya kuning, kemudian disita oleh bank. Sampai seolah otak jidat batu kemboke dipasangi garis polisi. Kowe sebatak tolbok. Judi online slot. Ustaz tidak berhenti di pemuda saja. Ya, saya juga tahu banyak hari ini bapak-bapak kepala rumah tangga yang mereka ternyata hari hidupnya gantung diri jembatan di pohon di rumah mereka gara-gara pinjaman online. Na'udzubillah walillah. Tiga ini penyakit masyarakat yang sulit sekali untuk dideteksi. Mulai dari game online anak-anak, judi online slot para pemuda, bapak-bapak terlibat pinjaman online, habis negeri kita. Moral anak bangsa yang mestinya ada akhlak karakter Al-Quran, moral anak Indonesia yang mestinya mereka setia dengan senandung ayat Al-Quran agar beradab, beretika, bertata krama, sopan santun, unggah-ungguh, hilang semuanya. Gara-gara semua sekali lagi setan gepeng Yahudi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ustaz jangan bikin berita bohong dong, jangan bikin hoax, jangan bikin berita palsu. Kok bisa palsu? Kita di Aliansi Umat Islam Karanganyar bersama dengan Kiai Haji Dr. Badarudin Ketua MUI Karanganyar, lalu bersama dengan teman-teman ada di Satgas MTA, ada di Banser dari Nahdlatul Ulama, ada di teman-teman yang ada di Kokam Muhammadiyah, ada di Laskar Bela Islam Karanganyar, ada di Laskar Umat Islam Karanganyar, ada juga mereka dari FUI, ada dari AUIK, Aliansi Umat Islam Karanganyar, bersatu padu memberantas penyakit masyarakat yang namanya game online, judi online, dan pinjaman online. Ini terjadi fakta. Jumlah kasusnya lebih dari 100 kasus. Mulai dari ujung baratnya Kebak Keramat, Soroyo, ya, kemudian ke selatan sampai Jumapolo, Jatioso, Jatipuro, Jumantono, terus sampai Jenewa ya, yang ada Candi Ceto itu, Jenawi, ya? Jenawi. Kita ke Jenawi sama, nggak jauh berbeda. Ustaz apa yang Karanganyar aja? Tidak. Kawan dari Padang datang keroyo-royo, Ustaz anak saya tolong diterima pesantren Ustaz, kami sudah kehabisan uang, gak ada sama sekali untuk biaya. Ustaz terima anak kami bisa kerja, Ustaz tolong kami kirim 5 orang. Ada gak tiket untuk naik
Jawa ini berapa per orangnya? Sekitar 650 Ustaz. Saya lihat tabungan saya nggak sampai segitu. Bismillah, yang penting tidak terlibat itu. Tapi saya akan bayari pembiayaan berangkat dari Padang sampai ke Jawa 6 orang, 5 orang banyak maaf per orangnya 150.000 rupiah. Untuk apa? Biar belajar Al-Quran. Untuk apa? Biar tidak terlibat dalam perjanjian judi online. Biar tidak menjadi sindikat-sindikat game online dan pemain-pemain penyakit masyarakat, pinjaman online yang itu semuanya adalah ribawi, yang ujung-ujungnya haram dilakukan oleh orang Islam. Kita bersyukur hari ini berkumpul dengan orang-orang soleh, dibimbing oleh ustadz-ustadz yang soleh, ustadzah yang solihah. Anak kita titipkan, kita antar setiap waktunya. Nah, ngaji ya bersama ustadzah ya nak, bersama ustadz ya nak, kenal Al-Quran ya nak, biar emak juga mulia. Emak belum bisa membaca nak, tapi kamu anak emak, bacalah Quran, per hurufnya kau dapat pahala, separuhnya adalah 10 kebaikan kamu dapatkan, separuhnya buat emak, separuhnya buat kamu. Nah, baca Quran, per huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Markas Quran ini luar biasa. Lihat aja markas Quran ini sederhana Pak Ustaz, cuma gitu-gitu aja dibandingkan anak kita di rumah mainan gadget, HP, setan, gepeng yang melenakan mereka. Kelihatan rumah markas Quran Al-Amin ini sebenarnya remeh-temeh dianggap orang, tapi telah menjadikan budaya anak-anak, moral mereka, adab mereka, sopan santun, etika tata krama, semuanya ada dalam Al-Quran. Siapapun yang mengajarkan Al-Quran bagi generasinya, maka sungguh dia telah mengajarkan agama bagi anak-anaknya. Bapak ibunya mendapatkan pahala dan surga di kemudian harinya. Siapapun meninggalkan Al-Quran, meninggalkan pelajaran agama, tidak mengajarkan Islam pada anak turunnya, maka dosa dan nerakanya buat orang tuanya. Masya Allah. Rizki bidang. Super. Langsung Pak Direktur ya ngasih ya. Ya sekali, Masya Allah. Tabarakallah, syukron. Direkturnya yang nganterin. Mestinya saya yang di sini nganterin. Direkturnya di sini. Kok malah direktur ngasih ke cah cilik kayak dia. Pak Direktur ini luar biasa banget. Masya Allah. Ini air kelapa kan? Waduh, bismillah. Mau diminum ya? Ya Pak. Gorongannya diisi dari subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan rasanya Pokaris dulu. Ya ini air kelapa. Baik, Masya Allah, syukran. Barokah insya Allah. Selanjutnya, problematika ini ada di hadapan mata kita. Hampir-hampir emak-emak di perkampungan pelosok-pelosok sampai Candi Cetok semuanya teriak, "Tat, tolong dirikan rumah Quran di sini. 85% ini Hindu. Cuma 5 kakak yang Muslim. Tat, ini mayoritas Hindu. Cuma beberapa keluarga saja yang Muslim. Tat, di kampung ini mayoritas Muslim. Ada 8 kakak yang Hindu. Tolong Ustaz, nanti kalau Ustaz mau merintis sekolah di sini, saya insya Allah support." Saya kunjung Pak RT di Sanggerahan Anggras Manis. Saya kunjung pada Pak RW. Saya kunjung Pak Bayan. Saya kunjung Pak Kepala Desa Pak Lurah, namanya Pak Agus, mantan menantu Pak Kepala Desa yang Hindu, Pak Jayadi. Pak Jayadi itu Hindu, Kepala Desa sudah purna 10 tahun. Sekarang gantinya mantan anak mantu karena bisa sama anak Pak Jayadi, akhirnya nikah. Apa yang terjadi sekalian? Pak Kepala Desa bilang gini, "Masya Allah Ustaz, mau ngajarkan Al-Quran?" "Iya Pak Lurah." "Mau dirikan lembaga pendidikan Quran?" "Nggih Pak Lurah." "Jenengan ketingalipun Ustaz ingkang kula tenggah-tenggah, Ustaz ingkang kula tinggo-tinggo." Pak Lurah aku sama gitu. "Panjenengan ketingalipun Ustaz ingkang kula tinggo-tinggo, tinggo-tinggo, yang ditunggu-tunggu. Ingkang kula tinggo-tinggo. Pokoknya kamu ini kayaknya Ustaz yang saya tunggu-tunggu.
kami ini Pak Ustadz, jabatan saya nanti akan saya lepaskan. Gak mungkin saya menjabat selamanya. Rumah saya gak mungkin menjadi kekayaan saya selamanya. Harta benda saya tidak akan menjadi warisan yang kekal abadi dunia. Saya pengen meninggalkan Pak Ustadz. Kulo niko tiang boten saya yang olo solat itu saya bolong-bolong dari yang sempurna. Nyuwun tulung saya nanti kalau ternyata nggak menjabat lagi jadi lurah, saya nanti kalau ternyata tidak bisa lagi untuk meninggalkan kekayaan yang mewah, saya pengen ada peninggalan yang mengajarkan Al-Quran di tanah bumi Candi Ceto. Hidup. Saya turun ke bawah lagi, ada tampungan air. Tampungan air ini bantuan dari orang suci Yesus Kristus, orang suci akhir zaman akhir. Terus dia kesana. Lah, kok Yesus Kristus katanya Hindu? Saya tanya lagi, bukan hanya Hinduisasi Ustaz, di sini juga merah Kristenisasi. Anak kita diajak ke sekolah minggu Pak Ustaz, mereka dirikan sekolah Hindu, mereka dirikan sekolah Kristen, mereka dirikan sekolah yang tidak mengajarkan Al-Quran. Anak kita Pak Ustaz dikasih kue, dikasih makanan, dikasih apa-apa agar mereka mau datang di hari Minggu. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Sekolah Al-Quran. Tanpa Al-Quran manusia gak akan beradab. Lalu Pak Kepala saya menyambut, alhamdulillah kami kontrak di salah satu rumah di sana. Nanti kalau Bapak Ibu punya saudara lulus SMP ternyata nggak ada biaya, banyak maaf kalau nggak ada biaya terbatas, kami berikan free cuma-cuma. Anak saya insya Allah akan tinggal di sana bersama istrinya. Kami akan berikan putar karena istrinya adalah seorang pemilik Islamic homeschooling yang ada di Surabaya. Akan dibubarkan nanti di sana dihentikan oleh kakaknya. Lalu dia akan pindah ke Candi Ceto untuk memberikan lagi sekolah anak-anak kutab Al-Quran. Dan di Candi Ceto yang tingkat SMA Putra, anak saya akan pulang untuk tahfidzul Quran dan bisa tanam-tanam di sana. Kami telah membebaskan tanah di sana. Alhamdulillah insya Allah cukup untuk pesantren. Sementara kami kontrak karena belum bisa langsung bangun. Dan disambut antusias warga luar biasa. Sudah kami tampilkan kabar di sana, sudah kami kontrak di sana. Kenapa harus Al-Quran Ustaz? Ya, rasa syukur kita ini karena telah turun kepada kita ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Shad urutan surat 38 pada ayat yang 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun. Ini Al-Quran diturunkan pada kalian agar dapat barokah. Kitabun anjalnahu ilaika. Ini Al-Quran, hai Muhammad, aku turunkan Al-Quran ini untuk kamu biar kamu dapat barokah. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun. Hai umat Islam, aku turunkan kitab suci Al-Quran ini agar hidupmu dipenuhi barokah demi barokah. Kenapa ada game online? Dia nggak paham Al-Quran. Kenapa terlibat anak kita menjadi judi online? Karena di hatinya nggak ada Al-Quran. Kenapa bapak-bapak main pinjaman online? Karena hari-harinya rumahnya sepi dari bacaan Al-Quran. Orang baca Quran kata Allah diberkahi. Tapi kalau udah kena judi online 140 juta jual tanah milik orang tuanya. Ini bukan kisah fiktif, ini fakta dan itu tetangga saya. Apa ibu sekalian, bapak sekalian? Dia bilang gini, Assalamualaikum Pak Caleg. Waalaikumsalam. Apa Mas? Pak Caleg, bisa minta tolong Pak Caleg. Kenapa toh Mas? Pokoknya gemetaran. Ada apa? Pak Caleg, tolong Pak Caleg, saya minta saya punya utang 140 juta. Saya nggak punya apa-apa sekarang kalau nggak sama ini jatuh tempo. Nah terus tolong yang catat Pak Caleg buat catatan bahwa saya anak tunggal. Loh anak tunggal? Lah Mbak Mus ini Lampung, anggap aja udah nggak ada. Lah Mbak Mus ini Boyolali, anggap aja udah mati. Lah Mas Mus yang tinggal di Jakarta, anggap aja sudah meninggal dunia. Pokoknya aku anak tunggal. Tolong tulis ya Pak Caleg ketik. Ini benar-benar terjadi. Bahwa si Fulan adalah anak tunggal dari Fulan yang tinggal ibunya sendirian di rumah menempati rumah tua yang ada di kampung halamannya. Bahwa tanah seluas sekian adalah miliknya anak tunggal, diwariskan orang tuanya. Terus Pak Kepala Desa tahu-tahu jebreng stempel tanda tangan. Datang ke seorang wanita mata sipit, tidak suka dengan anak masjid, ya, bau aroma keringetnya kayak silit. Dia kafir, dia nggak pernah tahu sholat, dia nggak pernah kenal Al-Quran. Dia namanya Ibu Angger. Catat,
Biar direkam sekarang. Ibu Angger, rentenir paling parah yang telah menguasai tanah di Cangceto, di Tambang, di mana-mana. Kebayang gak? Makar mau menguasai seluruh tanah di pegunungan laut. Kami harus kuasai laut. Nanti kalau terjadi apa-apa, semua orang mata sipit yang tidak pernah cinta masjid, semua mata sipit yang pernah cinta Al-Quran naik ke atas. Orang-orang itu udah bukan aneh lagi. Kita turunkan mereka ke bawah. Kemenangan itu ada di atas. Air kita sabotase, semua kita racuni, mati semua orang Islam yang ada di bawah. Na'udzubillah. Kebayang gak bagus lagi? Kejamnya mereka. Lalu anaknya akhirnya membawa sertifikat tanahnya. Bu, ini bu silahkan 140 juta. Harga tanah lebih dari itu. Rumah orang tuanya harganya lebih dari itu. Kekayaan orang tuanya lebih daripada apa yang dia minta 140 juta. Si rentenir menerima, lalu setelah itu menerima uang itu dan dijadikan 4 bulan kemudian naik lipat gandanya tambah 60 juta. Bayang gak? Kamu sudah jatuh tempo gak segera bayar, mana tambah 60 juta. Kenapa bisa melakukan? Karena itu gak kenal Al-Quran. Allah katakan kalau seandainya diturunkan Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun adalah pintu-pintu barakah kita, maka kita selanjutnya liyatadabbaru ayatihi, mentadaburinya bagian dari barokah. Belajar Al-Quran bagian barokah, dengarkan pengajian di bacaan Al-Quran bagian dari barokah. Anak-anak kita bisa membaca dengan baik ayat Al-Quran, punya barokah. Anak kita menghafalkannya, barokah. Semua apapun pekerjaan dilakukan dilandasi atas wahyu Al-Quran, barokah. Dia tak ada baru ayat ini. Menjadi gak barokah kalau gak ada Al-Quran? Ustaz, itu kan anak dewasa, mereka sudah berakal. Anak kecil, usianya 10 tahun. Semua warga mengeluh, di sana sini bercerita, uang hilang, uangku hilang. Aku pengusaha laundry, ngumpulin duit mau dipakai umroh di Bogor, hilang. Enak CCTV, gak. Itu pedagang sayur yang biasa kau keliling dikerumunin mak-mak, ya. Dan masa nona kan cintai mak-mak. Baru datang nona, weh, mas sayur, mak-mak datang semuanya. Ini ramah, kebanyakan gitu ya. Nawar-nawar, laris. Pedagang saya begini, ibu-ibu maaf ya, silakan pilih sendiri-sendiri. Saya tak ke toilet masjid dulu. Nanti kalau saya datang silakan dihitung kira-kira ngambilnya apa, bayarnya berapa, biar saya kalau mau kembalian. Saya izin ke toilet sebentar. Ye mas baksolnya akhirnya ke toilet masjid. Tasnya digantungi di tempat wudhu. Dia masuk toilet, keluar dari toilet, dia ambil tasnya, dia serempangi, kembali ke dagangannya. Wes mas, hitungan mas, apa tempe sekian, ini sekian, ya, ini uangnya, ya itu cuma 27.000 mah, ya 27.000. Kembalian ya, ini uangnya 50.000. Duh, kantong tasku kok wes tidak tertutup, kok wes terbuka. Duh, uangku kok nggak ada. Kenapa mas? Uang saya nggak ada. Saya tadi ke toilet masjid, saya gabung 47 dari itu. Ada CCTV nggak? CCTV. Apa yang terjadi setelah lihat CCTV? Ternyata seorang anak kecil di CCTV usianya 10 tahun, kelas 4 naik kelas 5, sudah mengambil uang itu banyak-banyak, dimasukkan dalam kaosnya, dimasukin ke celana kolornya, dimasukkan kaos, masukin ke celana kolornya. Setelah itu dia pergi lagi. Pedagang roti jangan-jangan juga dia akhirnya menjadi pembicara di desa. Sinten cacile 10 tahun. Sinten anak KKI semua jadi pembicaraan. Saya penasaran, Pak, siapa yang ambil uang sebenarnya? Apa toyol? Bukan toyol Pak Ustaz. Laka toyol ini. Di sini laka toyol. Enggak ada toyol. Tanya ibu, apa ada toyol? Enggak ada toyol Pak Ustaz. Dan terus siapa? Sampun ngertos Pak Ustaz saking CCTV. Lah siapa bu? Ya omongin gak ya Pak Ustaz? Gak usah yuk, gak usah diomongin, mesakit Pak Ustaz. Diomongin gak ya? Gak. Maaf ya Pak Ustaz nanya ke bapak aja. Saya Pak, maaf Pak, tolong disampaikan. Siapa yang ngambil itu katanya anak kecil itu? Jangan-jangan anak saya. Maaf ya Pak Ustaz. Sebenarnya kita gak menyanyikan Pak Ustaz biar gak jadi beban pikiran Pak Ustaz. Karena ini terjadi di kampung, orang-orang tahu semuanya, CCTV ada mengontrolnya. Ya siapa Pak? Tapi siapa? Tapi kami berat Pak menyampaikannya Pak Ustaz. Siapa? Tolong sebutin. Bukan jadi Pak Ustaz. Pak Ustaz.
Ustaz, saya langsung innalillahi. Anak saya Pak, saya di rumah di meja belajar saya ini kitab-kitab ini songkok saya tampung di sini meja-meja saya taruh uang 50.000, 20.000, nggak pernah bergeser sedikit pun. Anak saya nggak ada satu pun Pak. Istri saya kalau uang habis belanja ditaruh di atas kulkas bersama dengan kartu beli air aqua, air isi ulang. Ada kartunya, dikumpulin, ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, nggak pernah hilang. Saya yakin bukan anak saya. Jangan Pak Ustadz, sanes putra Pak Ustadz sampean Ustadz Siti Kol. Alhamdulillah, semaput rasido. Ustadz yang ngajar Quran itu, yang istrinya hafal Quran ngajar di pesantren Quran itu, lah anaknya kenapa begitu? Ya nggak ngerti, kalau sama-sama Pak Ustadz, boleh sampai Pak Ustadz yang nanya sendiri. Ya biar saya tanya sendiri. Saya ketemu sama Ustadz, Ustadz, maaf Pak, saya sudah tahu CCTV ada, uang Pak tukang sayur habis, uang pengusaha laundry teh, budi Pak di mbah yang takut tetangga semuanya merasakan, udah di atas 80 juta loh Ustadz, kalau nggak 75 sekian. Kok banyak amat? Tolong tanyain putranya. Iya Pak Ustadz, anak saya itu kecanduan game online. Anak saya selalu top up ngisi ulang untuk bisa main game online. Gini Tat, tolong nasihati. Gini Tat, 2 langkah yang harus ditempuh. Ustadz mengembalikan itu pada semua yang terambil, entah lengkap atau nggak lengkap, sambil minta maaf. Atau Ustadz mengatakan minta maaf nggak bisa kembalikan karena nggak ada uang sebanyak itu, tapi Ustadz minta maaf dan membimbing putra Ustadz sebaik-baiknya. Insya Allah sarannya saya lakukan ya Ustadz. Padahal ya Allah, hari-harinya keluarganya Al-Quran. Bagaimana dengan yang tidak ada Al-Quran di rumahnya? Yang kita nggak pernah tahu anak kita duduk manis di teras rumah kita sedang apa? Yang di kamar mungkin dia sambil tiduran berbaring dia sedang memainkan HP-nya. Kita nggak pernah tahu dia mainin apa. Lagi-lagi karena ada Al-Quran. Orang tanpa Al-Quran biadab. Orang dengan Al-Quran beradab. Orang punya Al-Quran best of the best. Orang tanpa Al-Quran best of the best. Bro, kera ya? Bapak Ibu sekalian, teman saya yang dari Padang saya bilang gini, apa bedanya sarjana dengan barua? Apa itu barua? Di Padang itu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua, Sekolah Tinggi Ilmu Bro. Apa ilmu bro itu? Monyet di Padang itu petugas pemanjat kelapa. Yang metik kambil itu bukan manusia. Yang metik kelapa itu kera. Disekolahkan S1 namanya Sekolah Tinggi Ilmu Barua, Sekolah Tinggi Ilmu Bro, ilmu monyet, ilmu kera. Untuk apa? Untuk memetik kelapa, karena di pesisir pantai Padang banyak pohon kelapa. Mana kelapa yang kering, mana kelapa yang ternyata untuk botok, mana kelapa untuk dugan, mana kelapa untuk obat. Itu kera diajari selama 4 tahun seperti sarjana pendidikan. Ini khusus kera. Jadi kalau anak kita ini sarjana tanpa Al-Quran, bro. Kalau anak kita ini sarjana S1 nggak bisa baca Quran, monyet. Anak kita S1 tidak bisa bersanding dengan Al-Quran, lisannya nggak bahasa bersama ayat Al-Quran, apa bedanya dengan monyet yang dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Barua? Buka di YouTube STIB, Trans 7 pernah meliputnya itu, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Ada, bukan nggak ada, di YouTube muncul STIB di Sumatera. Ini sekolah monyet aja disekolahin sampai gelarnya S1 sarjana. Dia gak masuk masjid, dia gak baca Quran, tapi dia bisa memilah dan memilih mana kelapa muda, mana kelapa tua, mana kelapa kering, mana kelapa yang gak boleh untuk diturunkan, mana bululu. Bululu mah istri saya. Saya namanya bulu. Apa bululu ya? Ya, bululu. Bulu. Pokoknya itulah. Kelapa yang kecil-kecil yang dulu diparut, kemudian saya dimasukin kewereng, dipanggang di atas kewereng, kewer,
Kereweng apa sih? Pak, yang dari gerabah kemudian kelapa bululuk tadi diparut, dikasih apa itu bumbu, lalu dibungkus daun pisang, dipanggang di atas gerabah tadi kereweng ya. Ya itulah pokoknya. Coba nih. Kera aja dilatih, kera aja dididik. Anak kita tanpa Al-Quran, maka dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu menyebutkan seseorang sedikit ilmu, dia beradab, lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada orang banyak ilmu tapi dia gak ada adab. Bu, orang yang ilmunya sedikit, kita kan ilmu sedikit. Saya juga bukan orang pintar sebenarnya. Saya ini gak pintar ilmu agama, saya juga gak pintar sebagaimana para ustadz-ustadz ulama-ulama yang dengan mereka ke Timur Tengah belajar ilmu agama. Saya masih bodoh-bodoh saja, saya nyantri juga. Sampai hari ini saya tetap nyantri, kadang belajar sama santri saya. Itu kita kan sedikit ilmu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, siapapun yang sedikit ilmu, dia beradab, maka dia lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada orang banyak ilmu tapi dia tidak beradab. Banyak ilmu tapi dia beradab, hina dia. Siapapun yang ternyata berilmu Al-Quran, dia beradab. Siapapun tidak berilmu Al-Quran, biadab. Contoh, di negara kita ada tambang timah yang kelola diantaranya 16 orang. Tambang timah itu dikelola oleh 16 orang. Ketika ada 16 orang, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 16 orang ini ternyata diantaranya namanya Helena Lim. Helena Lim, tambang timah. Helena Lim datang ke Kiki Saputri. Di sampingnya ada Mas Kaisang. Kenal Mas Kaisang enggak? Kenal Mas Kaisang? Cah cilik roto gantengan aku hel. Iyalah. Saya kan S2, dia belum S2. Saya kan menghafal Al-Quran, dia belum bisa baca Quran. Ya gantengan aku lah. Ada ditanya, Kak Helena Lim, kata Kiki Saputri. Kiki Saputri dulu guru, dia cerdas. Ini samping saya ada Kak Mas Kaisang. Kak Helena datang ke TV ini yang dipakai apa saja? Ini antik, ini cincin, ini gelang, ini kalung. Saya pakai sepatu ini. Saya pakai juga badul kalung saya juga pakai kaos dan celana dan tas yang saya cincin. Ya, saya nanya satu boleh Kak Helena Lim, matanya sipit, dia Cina, kawin. Berapa anting yang Kak Helena pakai? Kata Isa Putri. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Berapa Kak? Kasih tahu dong biar kita tahu semuanya. Ah murah kok, ini cuma 100 juta, yang kanan 50 juta, yang kiri 50 juta. Gelangnya berapa? Ini murah kok gelangnya ini, per gelang cuma 70 juta kali 6, 3 di kanan 3 di kiri. Berapa kalungnya? Berapa cincinnya? Berapa bajunya? Berapa celananya? Berapa sepatu? Tasnya? Banyak maaf, cawet dan kutangnya. Dia jawab, dikasih tahu nggak ya? Ini semuanya cuma 4 miliar. Coba lihat podcastnya, bukan di YouTube. YouTube-nya podcast Kiki Saputri tanya ke Helena Lim, ada Kaisang. Kalau belum dihapus masih tersiar. Saya bukanya di situ. Saya dari teman saya di Jakarta. Buka aja Kiki Saputri sama Helena Lim, ada Kaisang. Saya buka Kiki Saputri podcast Helena Lim, ada Kaisang. Muncul. Total yang dipakai 4 miliar. Berapa hari kemudian diumumkan di TV, Helena Lim ketangkap karena korupsi uang tambang timah milik negara Indonesia, dikorupsi 16 orang. Di antara di situ ada Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Katolik, Nasrani, mata sipit, kafir yang mengambil 16 orang, jumlah uangnya 271 triliun. Bapak tahu kalau seandainya Syekh Iqbal Wukir Sawit, kalau seandainya Syekh Iqbal Wukir Sawit itu punya uang, Ustaz, saya pengen nabung 271 triliun nanti, ya silakan. Kalau bulan Juli 1 miliar,
Bulan Agustus semiliar, bulan September semiliar, November semiliar, Desember semiliar, Januari semiliar. Butuh waktu 700 tahun baru ada uang 200 triliun. Dipakai cuma 16 orang. Itu uang negara, Pak. Orang mereka berilmu, sekolah tambang ke luar negeri, pulang ke Indonesia, garam tambang milik Indonesia. Karena nggak ada Al-Quran di hatinya. Maka mereka biadab, gak bermoral, gak beretika, gak berakhlak, gak punya sopan santun. Rakyat usaha beli minyak goreng, rakyat usaha untuk goreng tempe lengak lentik. Lengo barko, ya apa? Minyak goreng bahasa Jawanya lengak lentik. Gak punya lengak lentik, ya. Gak bisa beli untuk berbagai macam bumbu masak. Beli bawang merah susah. Beli saham mirco ya. Mirico. Beli mirico susah. Beli apa laja susah. Beli koneng susah. Beli lagi cikur susah. Apa sih di sini namanya cikur untuk tenggorokan itu. Oh iya kencur, cikur. Di Sudan cikur. Kalau punya di sana koneng. Kalau laut di sana laja, beda semuanya. Kita kesusahan seperti itu sementara 16 orang ngambil uang tambang timah milik negara 271 triliun 16 orang tambang timah. Padahal undang-undang negara sumber daya alam dan kekayaan di negeri Indonesia dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia, hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa Indonesia. Mulai dari perut dapat nutrisi makanan yang sehat, lahir dalam keadaan sehat walafiat, biaya lahir gratis, sekolah TK SD gratis, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, doktor S3 gratis mestinya di Indonesia. Baru tambang timah aja udah 271 triliun untuk 16 orang. Belum tambang uranium, belum tambang timah, belum tambang emas, belum tambang boksit, belum tambang nikel, belum tambang biji besi, belum tambang batu bara, dan masih banyak lagi. Itu semuanya diambil manusia biadab yang tidak ada Al-Quran di hatinya. Maka Imam Malik menyebutkan bil adabi nafhamul ilm. Dengan adab kita paham ilmu. Kalau anak kita beretika ngerti Al-Quran. Kalau anak kita bertata krama, mereka akan pandai untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau gak punya adab, gak punya akhlak, gak punya etika, jangan pernah harap anak kita akan pinter di masa kemudian. Pondasi utama Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bukan kimia. Jangan sedih, ya Allah, nilai matematika kok 6. Gak usah sedih. Gak apa-apa nilai matematika 6. Yang penting sholatnya kamu di Masjid Al-Hikmah sok pertama. Mak iso nulis ongko 1 selawi. Rapotmu tak ganti 6 rapopo si kau gurumu. Karena kamu sholatnya jamaah terus di masjid sok pertama, tak tulis 1 salawi. 125. Saya bisa tulis angka 125. Pondasinya Al-Quran dulu. Kenapa? Lihat tadabbaru ayati. Dengan Al-Quran orang akan beradab mentadaburinya dengan adab dan etika tata krama. Waliyatafakkar ulul albab. Orang-orang yang akalnya sehat, orang cerdas, pasti akan berusaha menyekolahkan anaknya sekolah yang ada Al-Qurannya. Ustadz, anak saya SD negeri. Gak apa-apa, silahkan lanjutkan SD negerinya. Pulangnya masuk markas Quran. Gak apa-apa. Karena jauh Ustadz sekolah Islamnya, anaknya dapatnya sekolah negeri. Gak apa-apa. Gak ada agamanya Pak Ustadz. Gak apa-apa, sorenya masuk markas Quran alamin. Ustadz, anak saya SMP negeri, yang paling dekat SMP negeri ini. Gak ada pelajaran Al-Qurannya, bagaimana Ustadz? Lanjutkan. Pulangnya buka rumah Quran untuk usia SMP. Ustadz, anak saya SMA, kosnya di Karanganyar. Saya nggak tahu belajar SMA-nya apa, pasti juga nggak ada Al-Qurannya. Suruh masuk pondok pesantren, pulang dari SMA negeri, ada pondok pesantren Al-Quran, termasuk diantaranya MAN Karanganyar. Termasuk diantaranya ada anak Muhammadiyah, ya, yang ada di Karanganyar. Banyak sekarang difasilitasi. Al-Quran itu udah utama bagi sekalian.
Jika orang-orang ternyata kembali pada Al-Quran, maka lihatlah Quran surat Toha urutan surat ke-20 ayat 125. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau anakmu berpaling dari Al-Quran, anakmu gak kau ajarin Al-Quran, anakmu lepas dari Al-Quran, sehari-harinya gak pernah megang Al-Quran, matanya gak pernah melihat huruf Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tunggulah hidupmu bakal serba sulit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tunggu saja kamu bakal dirundung dengan banyak penyakit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kamu sehari-hari akan mendapatkan rizki yang sangat sulit dan sedikit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Anak-anakmu diatur sulit. Kenapa sebabnya? Gak ada Al-Quran dalam kehidupan. Bersyukur sekarang di mana-mana rumah Quran, markas Quran, geria tahfidz, omah tahfidz, pendopo tahfidz, teras tahfidz, kandang kebo tahfidz. Belum tahu ibu. Jadi ada orang Karanganyar kemana-mana nyari kandang kebo bekas. Zaman dulu kandang kebo terbuat dari kayu usianya ratusan tahun, gede-gede. Sekarang nggak ada kebonya, sudah pada mati, nggak ada yang tanam kebo. Kandangnya mangkrak, dijual dengan harga mahal, dibeli oleh orang-orang karena itu bekas dulu kandang kebo, ditulis kandang kebo tahfidz. Yang masuk sini bukan kebo. Anak-anak penghafal Quran karena jadi gazebo, jadi panggung, masya Allah. Berbagai macam cara agar anak tertarik dengan menghafalin Quran. Kenapa kita berdiam diri? Kalau nggak anak kita kena judi slot, kalau nggak anak kita kena game online, kalau nggak ada Al-Quran anak kita kena pinjol, kalau nggak ada Al-Quran anak kita nggak beradab, kalau nggak ada Al-Quran nggak ada doa buat kita orang tuanya, kalau nggak ada Al-Quran kita diabaikan anak-anak kita, nggak ada Al-Quran kita akan sengsara dunia maupun akhirat. Kata Allah dalam surat Toha urutan 20 ayat 124 sampai 126. Untuk itu masyarakat muslimin, solusinya apa? Solusinya yaitu mengembalikan anak-anak kita kepada pendidikan Al-Quran. Solusinya membuat anak-anak kita cinta dengan ayat Al-Quran. Solusinya mengganti kalau di rumah masih terbiasa campur sari, campur sari atau campur saru? Campur sari, bahasa Jawa campur sari ya. Yang lagu Jawa kelenengan, ya kelenengan. Yang ing tawang ono lintang, neng taman jurung kan ada lagunya itu. Modalan mudi neng taman jurung ada lagunya. Anak kita kok apa kayak gitu? Sementara Al-Quran gak ada, ganti putarin murotal. Nah, murotal dulu ya habis subuh sampai nanti terbit matahari. Nah, sekarang silakan ganti nasib Palestina. Nah, ganti lagi. Nanti kalau kamu bosan, kembali pada ngaji lagi. Cara baca bismillah. Mak pengen di rumah ini ada ayat Al-Quran. Yang masuk rumah, malaikat rahmat. Karena ada Al-Quran, rumah kita dirahmati Allah. Malaikat rahmat berhamburan memuji rumah kita karena engkau bacakan Al-Quran. Tapi kalau nggak ada Al-Quran, sing datang suster ngesong, sundul bolong, wewe gondrong, gendaruwo, ya, Nyi Loro Kidul, Nyi Lorong Jumantono. Kan ada Nyi Lorong Jumantono, Nyi Lorong. Ada bule saya jadi guru, namanya bule Sinem, guru SD. Rumahnya Nyi Lorong. Saya bilang, bule Nyi Lorong datang ke sini. Aku Sinem rumahku Lorong. Ya berarti kan keturunan Nyi Lorong. Gak mau bule saya. Jadi guru dia, jadi ASN, sekarang udah pornan di rumah ngasuh cucu-cucunya. Coba lihat lagi sekali. Ya, kalau kita tahu anak kita ada Al-Quran, yang datang malaikat rahmat, kemana dilindungi, perjalanan motor selalu didoakan oleh para malaikat karena kebaikan yang dia bawa. Setiap ada Al-Quran itu sebaik-baik rahmat dari Allah Ta'ala untuk anak-anak kita. Kalau anak kita tanpa Al-Quran, maka kehinaan bagi keluarga besar kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kalau kita terjemahkan, Allah akan angkat derajat satu kaum karena Al-Quran.
Allah akan muliakan seorang emak yang mengajarkan Al-Quran. Allah akan muliakan seorang bapak, derajatnya tinggi daripada manusia yang ada sekitarnya di hadapan Allah Ta'ala, karena bapaknya membiayai anak-anak penghafal Quran. Allah akan angkat derajat satu keluarga karena keluarga itu keluarga yang mencintai Al-Quran. Wa yadau bihi akhirin, dan ditimpakan kehinaan, dibangkrutkan usahanya, dibanyakin penyakit keluarganya, dirobohkan rumahnya dengan gempa bumi, dihancurkan dengan likuifaksi, dihancurkan dengan erupsi, dihancurkan dengan segala macam bentuk pemusnahan di muka bumi karena rumah tangganya tidak ada Al-Quran. Hati-hati rumah tangga ada Al-Quran. Siapapun mesti Al-Quran. Karena rahmat semesta alam itu ada di Al-Quran. Ustaz, apa berlaku bagi kita saja umat Islam? Enggak. Orang Hindu, orang Buddha itu kitabnya sudah disempurnakan. Orang-orang Katolik, Nasrani, Protestan, Yahudi, semuanya sudah disempurnakan Al-Quran. Kalau mau mereka ini bisa baca Al-Quran, maka sungguhnya rahmat Allah berdatangan bagi umat Islam. Saya kasih contoh bagi sekalian. 1 jam transportasi. Saya berjalan ke Gaza, Palestina. Ceritanya saya ke Gaza, Palestina sama 22 orang dari Indonesia. Begitu di atas pesawat, itu ketemu pemuda, pemudanya begini, ya Sayyid, dia tanya Sayyid, wahai jamaah ini min aina hadru, ini jamaah semua rombongan Anda ini dari mana mereka datang? Saya tanya pada mereka, lah kalian pemuda dari mana? Ngomongnya bahasa Arab Tasyisus. Saya tanya mereka, al-hafidh min ayatil Quran, kamu hafal Quran? Na'am hafidhu kullu, kami hafal 30 juz. Kata 60 pemuda itu. Dari mana kalian datang? Kami belajar di pesantren Semarang. Apa yang kalian ajar? Apa yang kalian pelajari? Kami menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kami menghafalkan lebih dari 500 hadis. Kami juga menghafalkan kitab Tafsir Ibnu Katsir bahasa Arab, bisa menerjemahkan sampai lengkap. Kami juga bisa bahasa Arab seperti ini. Kami lancar. Bahasa Inggris kami juga bisa. Masya Allah, luar biasa wahai pemuda. Berapa banyak kalian mau ke Palestina ini? Kami 60 orang. Kami 22 orang, mereka 60 orang. Sampai Gaza, Palestina, kami berpisah. Ya Sayyid, ilalikoi ya Sayyid, kata mereka. Tuan, sampai ketemu lagi ya nanti. Saya bilang, ilalikoi ma'asalama. Ya Bunai, ta'al, kesini sebentar. Saya mau beri pesan pada kalian. Saya bilang gini, nanti kalau datang ke Indonesia, tolong jangan lupa kalau kalian pulang, karena kapal pemuda semuanya hafal Quran 30 juz, sebanyak 60 orang, hafal hadis lebih dari 500 hadis. Kamu juga hafal kitab Tafsir Ibnu Katsir dengan bahasa Arabnya. Maka kalau pulang ke Indonesia, tolong bantu ngajar pesantren saya. Apa jawabnya pemuda itu yang 60 orang itu? Ya Sayyid, ma'dirah ya Sayyid, maaf wahai Tuhan, lasna musliman, saya bukan orang muslim. Saya langsung, hah? Hafidh Al-Quran? Kamu hafal Quran? Nah, hafidhu qulub ya. Saya bukan muslim, saya hafal 30 juz. Kamu hafal 500 hadis? Nah, hafidhu aksar min dalik. Saya hafal lebih dari 500 itu, 500 hadis. Kamu bisa bahasa Arab? Nah, belajar di mana? Di Semarang. Ternyata mereka Yahudi Israel. Silahkan datang ke pesantren Semarang. Siapa yang mengkadernya? Yahudi, Yai Yahudi, orang-orang cerdas. Mereka bukan muslim, hafalkan 30 juz, diiming-imingkan harta dunia, pangkat, jabatan. Sekarang menyebar ke seluruh Indonesia ini. Jangan dikira yang berjenggot, jadi yang berjubah. Kalau mereka ternyata paham Quran tapi gak beradab, mereka berarti manusia biadab. Sekarang mungkin udah pulang dari Palestina, karena itu tahun 2012. Sekarang mungkin menjadi ustadz yang hanya mengajarkan dunia cepat sugih, cepat kaya, punya uang, tapi gak beradab kepada umat Islam yang lain. Al-Quran dihina, dia diam saja. Saudara kita dibantai, dia gak pernah ada rasa sakit di hatinya. Saudara kita gak bisa makan seharian, dia gak pernah. Kenapa? Ayat Al-Quran hanya di lisannya saja, di kerongkongan saja, tidak sampai di hatinya. Maka dikatakan oleh Nabi, akan terangkat derajat satu kaum karena Al-Quran, ditimpakan kehinaan padanya karena jauh dari Al-Quran. Tinggal milih kita mau diangkat derajatnya dari Allah Ta'ala karena kita belajar Al-Quran, atau ditimpakan kesengsaraan hidup kita karena kita jauh dari Al-Quran. Maka pilihlah yang berinteraksi dengan Al-Quran.
Sia-sia Pak Ustadz? Enggak. Rugi Pak Ustadz? Enggak akan rugi. Siapapun ada Al-Quran dalam hidupnya, dia mulia, dia sejahtera, dia sehat walafiat hidupnya, dia menjadi generasi yang soleh dan solihah sehari-harinya. Siapapun ada Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya dunia maupun akhiratnya. Tapi kalau nggak ada Al-Quran, jangan pernah harap hidup kita akan mulia, jangan pernah harap anak kita akan gampang diaturnya, jangan pernah harap kehidupan kita akan damai-damai seperti ini saja. Pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih sulit lagi. Maka ajarkan semua Al-Quran kepada masyarakat sekitar kita. Kalau perlu dikunjungi satu persatu. Sudah masuk markas Quran Al-Amin belum? Derek bude masuk ya, mereka mampu tak bayarin. Lawang itu untuk anakmu sendiri biar hafal Quran, pahalanya buat kamu. Bukan sekolah larang-larang kok ini. Yang penting kamu baca Quran dulu. Sudah masuk markas Quran belum? Dereng oleh sekolah markas Quran ya Al-Amin. Nanti kalau ini tak antar jemput, tak bilang-bilain kamu biar bisa Quran, aku dapat pahala dari kamu. Kamu bisa baca Quran, aku dapat pahalanya. Kamu bisa hafal Quran, aku dapat syafaat dari anak penghafal Quran. Dan emaknya, bapaknya mengenakan mahkota kebesaran, juga jubah yang harganya lebih mahal dari dunia sisi. Yang terakhir pesan saya adalah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah nanti di akhirat punya keluarga dari golongan manusia. Saya mendengar hadis ini di Al-Azhar Kairo Mesir, saya dengar hadis ini di Palestina, saya dengar hadis ini di Turki, saya ke Suriah, saya ke Mesir, saya ke Brunei Darussalam, saya ke Malaysia, saya ke Filipina, saya ke beberapa negara, Singapura di antaranya. Itu saya keliling dari Sabang, Pulau W yang ada di Merauke yang ujung timur, Sabang yang ujung barat, saya sudah kunjungi semuanya. Saya mendengar hadis ini heran, kok Allah punya keluarga? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok Allah punya manusia sebagai keluarga yang duduk di sampingnya, ada Allah di singgasananya, lalu manusia tinggal di sekitarnya. Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai kanjeng Nabi Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah. Anak-anak yang dunia kau mengajarkan Al-Quran, anak-anak yang dunia matanya bersabar melihat huruf Al-Quran, anak-anak yang dunia selalu bertadarus ayat Al-Quran, anak-anak yang kamu ajak pengajian walaupun dia bermain lari-lari tapi dia mendengar pengajian Al-Quran, anak-anak yang telinganya punya lubang dia bacakan Al-Quran, dia mendengar, itu nanti di akhirat menjadi keluarga Allah. Wa khasatuhu, dan anak-anak kita menjadi manusia yang pilihan Allah Ta'ala, best of the best, yang mereka langsung menempati istana surga bersama dengan Allah, dengan kekasihnya Rasulullah SAW dan para sahabat, para nabi, para rasul, shodiqin, suhada, solihin ada di sekitarnya. Masya Allah. Kurang apa lagi kalau kita dikasih Al-Quran? Gak sia-sia, gak ada ruginya, gak pernah bangkrut selama-lamanya. Dan itu saya rasakan. Karena saya anak petani biasa saja, simbol saya pedagang daun jati garing di pasar dadapan ngadi duit. Buktinya saya bisa haji umrah, buktinya saya bisa datang ke Turki, buktinya saya ke Mesir, buktinya saya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, Al-Quds, Al-Aqsa. Buktinya kita bisa keliling kemana-mana karena Al-Quran dan akhlak, adab, etika anak kita ada di sini. Kalau seandainya Al-Quran yang kita ajarkan, manusia seperti kerah. Tapi kalau Al-Quran kita ajarkan anak kita, maka kemuliaan akan dirasakan bagi orang tuanya dan keluarga besarnya. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, nasihat singkat dari saya pribadi untuk saya pribadi. Selebihnya, jika ternyata dari apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi jamaah sekalian, bagi wali di markas Quran Al-Amin yang senantiasa setia antar jemput putra putri tercintanya sebagai santriwan santriwati, kepada para ustadz dan ustadzah yang telah bersungguh-sungguh menanamkan nilai luhur Al-Quran, mudah-mudahan semua keluarga besar markas Quran Al-Amin diangkat derajatnya Allah Ta'ala, yang sakit Allah sembuhkan walafiat, yang rezekinya sempit Allah tambahkan rezeki yang berlimpah ruah berbarokah, yang anak-anak diatur sulit segera menjadi generasi yang soleh dan solihah, mereka menjadi qurrata ayun di tengah rumah tangga kita, mereka menjadi para muhafidh, muhafidah, mujahid, mujahidah,
sehingga di rumah tangga kita menjadi qurrata a'yun, perhiasan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah, dan di akhirat kita dikumpulkan semuanya di istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal 'amali bi dinika ahabbul a'mal ila qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Palestin. Allahumma rzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat. Allahumma rzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat. Allahumma rzuqna salatan fil aqsa qabla al-mamat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Syamsuddin Asrori kami ucapkan jazakumullahu khairan atas tausiah yang disampaikan tadi. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, kepada Abu Ani dipersilakan. Betul.